Mari sama-sama kita bertabaruk di pagi hari ini. Kitab Fadlul Syuhur karangan Hadatul Syekh Muhammad Abdul Ghas Saifullah Masul Qaddasallahu sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif billah al-wasil wal musil ilallah. As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghas Saifullah Masul Qaddasallahu sirah. Wa ammal alifu, adapun makna huruf alif fi hadza syahri, di bulan Ramadan, di bulan Ramadan satu ini, maknanya adalah al-idhnu. Al-idhnu lughatan, izin secara bahasa, secara etimologi, secara bahasa izin itu maknanya adalah al-i'lamu, memberitahu, pemberitahuan atau pengumuman. Seperti Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji. Kepada Nabi Ibrahim Allah berfirman, dicatat di dalam Al-Quran, wa adzin, dan beritahukanlah, umumkanlah, finnasi, kepada manusia, bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Itu izin secara bahasa. Adapun izin secara syariat, secara istilahi, secara terminologi, izin itu fakul hajri, melepaskan larangan. Tadinya dilarang menjadi tidak dilarang. Secara spesifik, ini sebetulnya berkaitan dengan salah satu bab fikih. Di dalam bab fikih itu ada namanya babul hajri. Al-hajar, pelarangan untuk bertransaksi. Maka nanti kita bahas sedikit yang berkaitan dengan fikih itu. Fakul hajri wa itlaqut tasarrufi, melepaskan larangan dan membolehkan untuk tasarruf, membelanjakan harta, bertransaksi. Liman kana mamnu'an syar'an, bagi siapa saja yang terlarang untuk bertransaksi syar'an, menurut syariat. Jadi di dalam syariat itu, atau tadi di dalam kajian fikih, ada namanya bab hajar, ada istilah mamnu'ut tasarruf. Orang-orang, golongan, kelompok yang dikategorikan sebagai orang-orang yang terlarang, tercegah untuk mengelola hartanya secara langsung, untuk bertransaksi menggunakan harta miliknya, walaupun itu miliknya. Nah, tentu karena ada beberapa alasan. Yang paling utama adalah untuk menjaga maslahat. Wal muraduhuna, tetapi yang dimaksud di sini bukan izin yang ada dalam bab fikih itu. Tetapi wal muraduhuna, yang dimaksud izin di sini adalah iznullahi, izin dari Allah Azza wa Jalla. Baiklah, mari kita bahas sedikit tentang dimensi fikihnya, baru kemudian kita bahas dimensi tasawufnya. Di dalam bab fikih tadi, sebagaimana sudah disampaikan, dikatakan bahwa al-hajaru ala sitatin, pelarangan untuk bertransaksi meskipun itu harta milik pribadi, tapi dilarang, dicegah, tidak boleh untuk orang tersebut, orang yang akan disampaikan nanti, untuk menggunakan hartanya secara mandiri. Nanti ada yang dengan walinya atau dengan ketentuan tertentu. Ala sitatin, ada 6 orang, ada 6 kategori, ada 6 golongan yang mana tidak boleh menggunakan hartanya untuk bertransaksi. Siapa saja mereka itu? Yang pertama, as-sabiyu. Siapa itu as-sabiyu? Yaitu anak kecil, anak yang belum tamyiz, anak yang belum bisa membedakan mana kanan, mana kiri. Anak yang belum bisa membedakan mana barang yang bisa dimakan, mana yang belum bisa dimakan. Ini meskipun harta miliknya banyak, misalkan anak yatim, orang tuanya miliarder, miliuner, meninggalkan seorang anak dengan harta yang banyak, meskipun harta miliknya banyak, jika belum tamyiz, bahkan jika belum balik, jika masih
dihitung dikategorikan sebagai anak kecil, belum dewasa, belum balik, maka dia terlarang untuk menggunakan hartanya secara mandiri. Harus dikelola oleh walinya. Untuk apa ini? Untuk menjaga kemaslahatan anak itu. Bisa jadi jika ia melakukan transaksi secara mandiri, besar kemungkinan dia akan rugi, akan ditipu oleh orang lain. Kecuali pada hal-hal barang-barang yang sifatnya itu receh, bayul mu'atoh, seperti anak kecil beli apa cilok, kemudian membeli permen, itu kan sepele ringan. Tapi jangan jangan kita katakanlah orang tua memerintahkan anak kecil untuk bertransaksi jual beli rumah atau jual beli motor dan lain sebagainya. Mesti diwakili, mesti ada walinya. Ini dimensi fikihnya. Dalam dimensi sufi, di dalam dimensi tasawuf, yang dimaksud tadi adalah izin Allah. Di dalam bab muamalah fikih disebut tasarruf itu adalah mengelola harta. Sedangkan di dalam istilah sufi, tasawuf, di dalam istilah tasawuf ada istilah tasarruf yang berkaitan dengan ruh. Jadi ruh itu ada yang disebut ruh mutajarridah, itulah ruh kita sebelum eh, ketika masih dalam arwah, atau ruh siapa saja yang saat ini yang jasadnya belum terlahir ke alam dunia. Itu ruh mutajarridah, masih masih berupa ruh saja, belum belum ada jasadnya, belum ditaruh di dalam jasad. Yang kedua ada namanya ruh mutasorrifah. Nah ini tadi berkaitan secara istilah sama tasoruf, tetapi beda kajian. Tadi kajian muamalah fikih, kajian ekonomi. Sekarang kajian tasawuf ada diistilahkan ruh mutasorrifah, ruh yang bertasarruf, yang melakukan sesuatu, yang apa uh, ya yang melakukan sesuatu, ruh mutasorrifah. Ruh mutasorrifah itu adalah ruh yang sudah masuk ke dalam jasad manusia. Nah, maka kita bisa mengangkat tangan kita terangkat itu karena sebab ruh yang tasarruf di dalamnya, ruh yang mengelolanya. Jadi tangannya bisa terangkat, kaki bisa melangkah. Dan ruh mutasorrifah, ruhlah yang mengatur bagaimana gerak badan itu. Ruh mutasorrifah, ini tasarruf. Yang ketiga, ada ruh mutafarriqoh. Ruh mutafarriqoh itu ruh yang sudah terlepas dari jasadnya. Itulah orang-orang yang sudah wafat jasadnya, sudah habis ajalnya dalam dunia ini. Bagi ruh yang kamil, arwahul kummal, ruh-ruh kamilin, orang-orang yang sempurna, seperti para nabi, para rasul, dan para aulia, itu ada keistimewaan di dalam tasarruf ruhnya. Paling tidak ada tiga. Yaitu yang pertama adalah ruh orang-orang yang kamil itu diberi kuasa oleh Allah, memiliki keistimewaan at-tamsil, at-tajasud, wa tamsil fiswar, yaitu dapat merupa, mewujud dalam bentuk apapun. Bisa tajasud itu baik dia jasadnya belum ada, tetapi oleh Allah ruhnya ditampakkan seperti pada kisahnya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana di situ di dalam manqobahnya disebutkan dihadirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal secara jasmani ia belum terlahir ke alam dunia, tetapi oleh Allah ditampakkan. Itulah ruhnya at-tajassud qoblal wujud. Diwujudkan sebelum terlahir ke alam dunia. Atau juga seperti kisahnya masih di peristiwa Isra Mi'raj itu, Imam Al-Ghazali yang dihadirkan oleh Allah ketika Nabi ditanya oleh Nabi Musa mengenai apa ulama ummati ka'ambiya ibn Israel yang kita sudah sering dengar ceritanya. Nah ini yang kedua, tajasudnya para aulia itu atau para arwahul kumal itu
ada kalanya indal wujud, semasa hidupnya. Seperti manqobah yang dibaca pada bulan ini. Yaitu Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di 70 rumah muridnya. Setiap murid yang mengundangnya didatangi olehnya. Pada saat yang sama beliau sendiri ada di rumahnya. Atau kita pernah mendengar kisah-kisah serupa di antara di lingkungan Ikhwan TKM Mansur Al Rasa ataupun yang berkaitan dengan guru mursyid Hadratus Syekh Baus Qaddasallahu Sirah itu sendiri. Ini dinamakan tajasud endal wujud. Berwujud berupa beralih bentuk pada saat dia secara jasmani juga hidup, ada. Dan yang ketiga at-tajasud ba'dal wujud, yaitu berwujud ba'dal wujud setelah habis ajalnya, setelah jasadnya dipendam, setelah wafat maksudnya. Seperti kisahnya, kalau barangkali ada yang pernah mendengar, Abah Aos bertemu dengan Saifullah Masrulnya Rasulullah Muhammad SAW. Abah Aos bertemu dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid secara jarak sudah sekian tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Tetapi dihadirkan, diwujudkan, dipertemukan dengan Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrul. Termasuk di dalamnya keistimewaan arwah yang kumal itu adalah at-tasarruf fil asya. Bisa apa memiliki karomah menggerakkan sesuatu di luar dirinya. Seperti kisahnya Abah Anom bisa merubah penyakit daging jadi di dalam perut seseorang, apa itu tumor atau kanker ya, kita pernah dengar, menjadi seorang bayi. Nah, itu kita, sangat masyhur ceritanya. Termasuk di dalamnya adalah arwahul kumal itu, ruh-ruh yang kamil itu bisa mengelola ruh-ruh para muridnya. Atau istilah kita sering istilahkan ruh para murid ada dalam genggaman guru mursyid. Itulah tasarruf. Seperti harta, ada yang bisa membelanjakan hartanya, ada yang tidak bisa. Inilah tasarruf ruhani, itulah guru mursyid memindahkan murid-muridnya dari satu makom kepada makom yang lain. Tidak semua orang mendapatkan izin. Terutama yang tadi yang pertama as-sobiyu, orang yang masih kecil. Siapa itu as-sobiyu dalam dalam kajian tasawuf? Adalah orang yang baru lahir secara ruhani. Baru ketemu guru mursyid, talqin zikir, terlahir dua kali. Lahir jasmani dari ibu bapaknya, lahir ruhani dari guru mursyidnya. Itulah yang disebut tiflul ma'ani. Di dalam Sirul Asrar, siapa saja orang yang ruhaninya masih ada pada fase sobi, masih anak kecil, belum sampai tingkatan rojul, belum menjadi rijalullah, maka dia tidak akan mendapatkan izin untuk tasarruf, untuk membimbing seseorang untuk usul ke hadrat Allah. Hak yang bisa membimbing hanya siapa saja para murid, sebagaimana disebutkan di dalam Fadul Syuhur, al murid alladzi yablughu mablagor rijal min syaikhin basirin yatasalsalu silsilatuhu ila sayyidil kaunain. Mursyid itu yang diberikan izin untuk membimbing ruh-ruh murid-muridnya, tasarruf terhadap ruh-ruh murid-muridnya, adalah seorang murid yang, artinya kalau seorang murid itu punya guru sebelumnya. Seorang murid yang sudah sampai pada tingkatan rojul. Bukan rojul laki-laki dalam istilah guru mursyid kesukaan perempuan, bukan, tetapi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu orang-orang yang senantiasa hatinya itu sudah hidup berzikir, ingat kepada Allah dalam kondisi dan keadaan apapun. Inilah rojul, rijalun, rijalullah
La tulhim tijaratun wala bayun an dzikrillah. Apa saja yang menimpa dirinya, kesenangan ataupun kesulitan, sehat ataupun sakit, tidak menghalangi dirinya, tidak menghijab dirinya untuk senantiasa ingat kepada Allah. Maka orang yang belum sampai pada tingkatan rojul ini, belum sampai menjadi rijalullah seperti kita para murid, sebagian dari kita, nah, itu tidak bisa, tidak dapat izin untuk membimbing ruh-ruh para murid, ruh-ruh ya orang lain. Kita untuk diri sendiri saja kita perlu bimbingan guru mursyid, apalagi untuk membimbing orang lain. Ya, karena keterbatasan waktu, saya kira itu saja, yaitu as-sabi, anak kecil, kemudian disebutkan saja yang 5 yang lain itu, yaitu al-majnun, orang gila, walaupun banyak hartanya, tidak bisa tasarruf mengelola harta secara sendiri. Kemudian as-safih, as-safih itu orang yang bodoh, tidak gila dia, tetapi tidak tidak juga disebut sehat itu ya. Tidak sempurna akalnya, tetapi tidak sampai pada tingkatan gila. Al-mubadzir limalih, atau orang yang sehat akalnya tetapi tidak mengerti bagaimana mengelola keuangan itu. Dikasih modal 10 juta habis, dikasih modal 20 juta habis, bahkan dikasih lebih dari itu, jangankan untung, rugi terus. Al-mubadzir limalih, tidak boleh mengelola hartanya sendiri. Kemudian al-muflis, manir takabat huduyun, orang yang aset miliknya, bukan uang ya, aset miliknya itu lebih sedikit dibandingkan hutang yang dia punya. Jadi hutangnya lebih besar. Seandainya dia rumahnya dia jual sekalipun, tidak akan menutupi hutang-hutangnya. Ini tidak boleh mengelola harta secara sendiri, karena itu aset miliknya semuanya, ibaratnya adalah milik orang lain, hanya saja belum dibayarkan oleh dia. Ini untuk menjaga maslahat orang lain selain untuk maslahat diri sendiri. Kemudian al-marid, orang yang sedang sakit, sakit yang dikhawatirkan tidak akan sembuh dari sakitnya, wafat, orang yang hendak wafat, dia tidak boleh bertransaksi menggunakan hartanya lebih dari 1/3 harta miliknya. Karena apa? Untuk menjaga maslahat hak ahli waris. Nah, kalau dia ingin hibah atau mewakafkan hartanya, boleh, tetapi 1/3 miliknya saja. 2/3-nya disimpan untuk kebutuhan bila mana dia wafat, ataupun juga untuk ahli warisnya. Yang terakhir adalah al-abadu, yaitu seorang budak, seorang hamba tidak boleh bertransaksi kecuali atas seizin tuannya. Itu 6 golongan di dalam fikih tidak boleh bertransaksi menggunakan hartanya, yang pada sisi lain juga bisa kita manai secara dimensi tasawuf, sebagaimana tadi sobi, anak kecil dan seterusnya. Itu juga eh, merupakan gambaran orang-orang yang tidak mendapatkan izin oleh Allah, tidak bisa membimbing ruh orang lain untuk usul ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya kita bersyukur kepada Allah sudah dipertemukan dengan orang yang mendapatkan izin, lisensi dari Allah untuk membimbing ruh-ruh kita usul ke hadrat Allah Azza wa Jalla. Ini saja yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang untuk taat, berkah rezeki untuk kita bisa sedekah dan ibadah maliyah yang lainnya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih. Hadanal haikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.